Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Transwaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan 3. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang desain Figma yang saya pilih dan juga tentang apa tema untuk proyek saya. Lama-lama lagi di sini saya akan langsung saja. Oke, ini adalah desain Figma yang saya pilih. Nah, desain Figma ini menurut saya lumayan simpel dan juga dia tuh emang cocok untuk benar-benar sesuai dengan tema saya yaitu tiket parkir digital. Nah, ini adalah desain Figma yang saya gunakan. Oke, ini untuk bagian dashboard. Ini bagian menu-menu lainnya, menu activity. Ini bagian walletnya. Ini untuk verifikasi dan ini bagian loginnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang laporan pada materi pertemuan 3. Nah, ini adalah bab 1. Implementasi modul dan latihan. Nah, pada poin 1 itu pemahaman masalah. Nah, pemahaman masalahnya itu adalah untuk mempelajari cara memanggil nama atribut yang digunakan pada file layout dengan mudah dan juga untuk menerapkan intent agar dapat melakukan perpindahan halaman ketika kita mengklik komponen button yang ada di layout tersebut. Nah, itu saja langkah kunci dan keputusan desain saya gunakan, yang saya terapkan. Nah, ini dia. Eh, untuk membuat dan menambahkan komponennya ke dalam layout, kita harus memberi nama terlebih dahulu pada atribut komponennya. Juga, kita menggunakan cluster layout agar posisi dari komponen tersebut tidak berpindah-pindah tempat. Nah, setelah itu kita akan menambahkan fungsi view binding. Nah, ini merupakan kunci pentingnya teman-teman, karena tanpa ini kita tuh tidak akan bisa dengan mudah memanggil nama atribut dari komponen tersebut. Nah, fungsi view binding ini yang kita tambahkan pada file Gradle-nya. Lalu setelah kita tambahkan view binding di file Gradle-nya tersebut, kita akan menggunakan intent untuk dapat berpindah halaman. Nah, sedangkan untuk error yang saya temukan dan juga bagaimana cara saya memperbaiki error tersebut seperti ini. Nah, ini adalah error sering yang saya temukan, lebih tepatnya yang saya kena error bagian sini. Nah, error error yang saya dapat itu adalah saya dapat error ketika saya ingin melakukan inisiasi eh, bindingnya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa error? Penyebab dari error tersebut eh, karena pada saat saya menambahkan fungsi vBinding ini di dalam file Gradle-nya, saya tidak melakukan sinkronisasi ya teman-teman. Maka ketika saya melakukan inisialisasi binding di activity manapun, maka dia akan error karena tidak saya sinkronisasi. Nah, cara untuk memperbaiki itu adalah dengan cara kita melakukan inisialisasi ataupun juga dengan cara melakukan sinkronisasi yang tadi saya bilang teman-teman ya. Karena setelah disinkronisasi inilah kita baru dapat dengan mudah menggunakan V-bindingnya ya teman-teman. Ya. Harusnya kita tekan sinkronisasi ini. Oke, tantangan atau kesulitan yang saya alami pada pertemuan ini yaitu lumayan ribet ya menurut saya untuk merancang desain data letak komponennya. Karena kadang pada saat saya menggerakkannya ke kanan, dia tuh agak selalu ngepas-ngepas gitu. Padahal saya pengennya tuh agak nanggung gitu di tengah-tengah. Nah, itu sih menurut saya sulit. Selebihnya tuh karena mungkin ini masih pertemuan awal, mungkin ini masih lumayan bisa saya ikuti. Nah, tentu saja pada bab kedua itu pemahaman dari itu refleksi pembelajaran perkuliahan dan pada poin 2.1 pemahaman konsep inti pada pada minggu ini adalah untuk mempelajari cara memanggil nama dari atribut suatu komponen dengan mudah dan juga bagaimana cara kita dapat berpindah halaman dan menambahkan komponen gambar ke dalam layout kita. Nah, apa hubungan materi pada pertemuan ini dengan materi sebelumnya? Hubungannya itu adalah pada materi sebelumnya itu hanya cara menyusun dan mengatur atribut dari komponen kita gunakan. Dan juga pada pertemuan sebelumnya itu pada saat kita menggunakan tombol buttonnya itu kita hanya mendapatkan sebuah pemberitahuan ataupun juga notifikasi pop-up, bukan pop-up sih lebih tepatnya pemberitahuan gitulah di bawah. Nah, kita yang dapatkan pemberitahuan seperti itu. Namun ketika kita pada pada pertemuan berikut minggu ini, ketika kita menekan tombol buttonnya, kita bisa saja menambahkan eh, notifikasi seperti minggu sebelumnya, dan juga setelah kita tekan itu, kita bisa berpindah halaman ke halaman yang seharusnya dituju oleh button tersebut.
Nah, dan minggu sebelumnya itu untuk memanggil nama atribut dari suatu komponen itu sangat ribet ya teman-teman. Tapi pada minggu ini kita diajari bagaimana cara manggil nama dari suatu atribut itu dengan mudah. Jadi kita tuh tidak perlu terlalu ribet-ribet banget dan codingannya bisa lebih efisien. Nah, berikut akan saya demokan setelah saya kerjakan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan men-start terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah nama dari atributnya tuh yang saya gunakan. Nah, oke. Nah, di sini akan saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Saya demokan saja. Nah, ini adalah hasil yang telah saya kerjakan pada pertemuan ini. Nah, ini adalah halaman pertama ya teman, ketika membuka aplikasi yang sedang saya rancang ini. Nah, ini adalah gambar, ini merupakan logo dari project kelompok saya. Lalu di sini ada dua button teman-teman, tapi di sini saya masih belum bisa menggunakan button daftar ini. Jadi saya menggunakan button login saja. Tekan tombol login, kita berpindah halaman ya. Nah, berpindah halaman ke halaman login. Di sini kita bisa login dengan cara memasukkan phone number yang kita punya, dan juga kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Lalu kita tekan get start. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman verifikasi ya teman-teman. Di sini kita bisa tekan tombol kembali. Nah, kita tekan kembali, kita bisa kembali ke dalam dalam halaman login. Kita tekan kembali lagi, kita ke halaman pertama teman-teman, halaman pembuka aplikasi, teman pertama kali install aplikasi gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada minggu ini dan untuk penjelasan dengan proyek saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.